Halo, kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik kewirausahaan. Jadi, apa itu kewirausahaan? Kemudian mitos-mitos terkait kewirausahaan, terus apa yang dibutuhkan dalam kewirausahaan. Kemudian kita juga akan membahas tentang etika dalam berwirausaha. Kita mulai dengan definisi dari kewirausahaan itu sendiri. Jadi, kewirausahaan diambil dari kata entrepreneurship, dan menurut beberapa ahli, pertama, menurut Drucker, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian, menurut Zimmerer, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan manusia. Kemudian ada lagi menurut Joseph Schumpeter. Jadi menurut Joseph Schumpeter, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah melakukan hal-hal yang baru atau melakukan hal-hal yang sudah pernah dilakukan dengan cara yang baru, termasuk penciptaan produk baru, kualitas baru, metode produksi yang baru, pasar baru, sumber pasokan yang baru, atau organisasinya yang baru. Kemudian menurut Bill Hewlett, entrepreneurship atau kewirausahaan itu dibagi menjadi dua. Jadi pertama ada small and medium enterprise. Ini merupakan usaha kecil dan menengah, seperti yang kita ketahui, usaha kecil dan menengah yang berada di lingkungan sekitar kita, misalkan seperti laundry di depan rumah kita, restoran, atau lain sebagainya. Dia berfokus pada local market. Kemudian yang kedua adalah innovation driven enterprise. Nah, bedanya adalah pada jenis kewirausahaan ini, inovasi merupakan kunci utama dalam melakukan usahanya. Jadi dia lebih bertumpu ke inovasi. Kemudian marketnya adalah market global. Jadi dia tidak hanya menyasar market lokal, tapi dia lebih luas lagi menyasar ke market globalnya. Kemudian masih menurut Bill Hewlett, jadi di dalam kewirausahaan ini kita mengenal dua istilah, yaitu innovation dan invention. Nah, kadang-kadang kedua istilah ini digunakan secara bersamaan atau bergantian. Jadi kadang orang yang suka terbolak-balik antara innovation dan invention. Nah, sebenarnya keduanya ini memiliki arti yang berbeda. Kalau innovation itu berarti kita melakukan perbaikan atau penambahan value. Jadi innovation itu adalah tentang bagaimana kita melakukan sesuatu dengan lebih, buat produk yang lebih bagus, lebih cepat, lebih murah. Itu innovation. Kemudian untuk invention, ini adalah membuat sesuatu yang benar-benar baru. Dari nol, dibuatlah sesuatu yang baru. Itulah yang dinamakan invention. Tapi menurut Bill Hewlett, innovation bukan hanya sekedar invention. Jadi innovation adalah invention dikali dengan commercialization. Jadi tanpa commercialization, invention itu bukanlah sebuah inovasi menurut Bill dan Hewlett. Jadi commercialization adalah bagaimana kita menemukan atau mengkapitalisasi invention yang sudah kita buat dengan menemukan pasarnya dan kita memperoleh laba dari produk baru kita tersebut. Itu yang disebut commercialization. Ketika invention dipadukan dengan commercialization-nya bagus, barulah tercipta innovation. Jadi di sini bukan invention ditambah commercialization, tapi di sini lebih ke invention merupakan pengalih dari commercialization, atau sebaliknya. Commercialization merupakan pengalih dari invention. Jadi ketika kita punya invention tapi commercialization-nya 0, berapapun dikalikan 0 hasilnya juga sama dengan 0. Ataupun sebaliknya, kita punya commercialization yang bagus tapi tidak punya invention, hasilnya 0 juga. Kemudian menurut Zimmerer, nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui berbagai cara berikut. Jadi pertama, ada pengembangan teknologi baru atau developing new technology. Kemudian yang kedua, penemuan pengetahuan baru atau discovering new knowledge. Kemudian 3, perbaikan barang dan jasa yang sudah ada atau improving existing product and services. Kemudian yang keempat, penemuan cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, atau finding different ways of providing more goods and services with fewer resources. Kemudian kita akan membahas tipe dari inovasi tersebut. Jadi inovasi seperti dibilang Zimmerer tadi ada beberapa macam. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa tipe yang dapat kita identifikasi. Pertama adalah inovasi dalam bentuk teknologi. Inovasi dalam bentuk teknologi ini seperti apa? Misalkan penemuan internet, penemuan komputer, penemuan prosesor baru, penemuan AI, itu merupakan inovasi dalam bentuk teknologi. Kemudian innovation yang kedua adalah proses innovation atau inovasi dalam bentuk proses. Jadi selain teknologi ada juga yang bisa melakukan inovasi dalam bentuk proses. Misalnya seperti ini. Ketika suatu perusahaan kemudian menemukan suatu proses yang lebih simpel dalam membuat suatu barang, itu merupakan inovasi proses. Jadi dia bisa memperpendek proses dari produksinya, kemudian dia bisa menghasilkan produk yang lebih murah.
Itu juga termasuk innovation. Kemudian yang ketiga adalah business model. Business model ini merupakan inovasi dari bentuk atau bisnis model suatu perusahaan. Misalkan contohnya nih, bisnis model dari Amazon. Amazon dulu merupakan suatu perusahaan penjual buku secara online, tapi sekarang dia berubah menjadi penjual big data terbesar di dunia. Kemudian yang keempat adalah positioning, innovation atau inovasi dalam bentuk positioning. Jadi misalkan suatu produk, kita bisa memposisikan suatu produk yang kita rasa belum tepat sebelumnya menjadi positioning baru yang lebih bagus sehingga dia bisa menambah nilai dari produk tersebut. Itu juga bisa merupakan suatu inovasi. Dan masih banyak lagi inovasi-inovasi lainnya yang bisa kita temukan. Kemudian kategori dari inovasi. Jadi inovasi ini juga punya kategori. Jadi kita tadi punya tipenya, sekarang ada kategorinya. Ada 3 kategori. Pertama, disruptive innovation, kemudian yang kedua incremental innovation, dan yang ketiga adalah lateral atau general innovation. Nah, disruptive ini adalah merupakan inovasi yang bisa mengganggu dari industri yang sudah ada atau existing industry. Misalkan, contohnya nih, penemuan aplikasi dan internet pada bisnis angkutan taksi di Indonesia waktu itu. Jadi dengan munculnya Gojek dengan segala inovasi teknologinya, ini mengganggu existing industri yang ada. Itu merupakan disruptive. Bagi existing playernya ini merupakan suatu gangguan atau disruptive, tapi bagi new entrant-nya ini merupakan suatu senjata untuk bisa masuk ke dalam marketnya. Nah, yang kedua adalah incremental innovation. Jadi incremental ini dia akan meningkatkan pangsa pasar dari industri secara keseluruhan. Misalkan dengan penemuan teknologi baru di bidang pertanian. Nah, di sini bisa meningkatkan produksi dari pertanian sebanyak 150%, misalkan seperti itu. Kemudian ada lateral innovation. Jadi ini adalah inovasi yang sifatnya general atau dia bisa berdampak ke semua lini. Kita punya tipe inovasi, kemudian kita punya kategori inovasi. Nah, dari masing-masing tipe inovasi ini bisa masuk kategorinya. Jadi misalkan dari teknologi, inovasi yang berupa teknologi, ini bisa ada teknologi yang bersifat disruptif, teknologi yang bisa bersifat incremental, atau teknologi yang bisa bersifat lateral. Nah, kemudian jika kita memplotkan masing-masing, jadi bisa kita buat matriks mengenai tipe dan kategori dari inovasi. Jadi bisa banyak sekali tipe inovasi yang bisa kita petakan. Kemudian setelah kita tahu tipe-tipe inovasi seperti apa, kemudian bagaimana caranya kita memulai suatu bisnis dengan model inovasi tadi. Ketika seseorang ingin membuat suatu usaha, dia harus mempunyai 2 menurut saya. Jadi pertama, antara dia mempunyai produknya atau dia mempunyai teknologinya, dia mempunyai suatu produk baru untuk dipasarkan. Dan yang kedua, dia harus mempunyai ide atau dia harus mempunyai pasarnya. Jadi kalau kita hubungkan dengan innovation tadi, dia harus mempunyai invention-nya atau ini produknya, kemudian idenya dia harus mempunyai atau harus dia bisa mengkapitalisasi dari produknya tadi. Kadang-kadang orang atau kebanyakan orang dia mungkin mempunyai satu elemen ini, tetapi dia kurang di elemen lain. Jadi misalkan saya mempunyai teknologi, tapi saya tidak punya commercialization-nya. Jadi misalkan saya seorang scientist, kemudian saya membuat mesin AI baru. Kemudian ketika saya mengkomersialisasikannya, saya justru bingung. Ini kira-kira laku nggak ya? Kemudian ada juga orang misalkan karyawan suatu perusahaan apa X gitu misalkan, kemudian dia resign, kemudian setelah resign dia berbekal dengan pengetahuannya tentang industri, dia sebenarnya tahu, oh ada pasar untuk barang X tersebut. Nah, tetapi karena dia kekurangan teknologi atau kemampuan untuk menciptakan barangnya, dia tidak bisa. Nah, jadi solusinya untuk hal tersebut, ketika kita hanya mempunyai satu elemen saja, kita harus mencari orang untuk berkolaborasi sehingga kita bisa saling melengkapi. Misalkan, kalau teman-teman ingat Steve Jobs, pendiri Apple waktu itu atau CEO-nya Apple. Steve Jobs ini merupakan orang dengan kemampuan ide pengkomersialisasian ide atau pengkapitalisasian ide yang sangat bagus. Tapi dia sebenarnya bukanlah seorang engineer. Jadi dia tidak bisa membuat produk Apple-nya secara mandiri. Yang bisa membuatnya adalah temannya, si Steve Wozniak. Jadi yang membuat produknya adalah si Steve Wozniak, kemudian yang bisa mengkapitalisasinya adalah Steve Jobs. Nah, mereka kemudian bersatu atau berkolaborasi untuk membuat produk Apple waktu itu. Kemudian setelah kita menemukan ide, kemudian kita menemukan ide, inovasinya, kemudian kita menciptakan produk baru, kemudian kita bisa mengkomersialisasikannya. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan
oleh seorang wirausahawan? Pertama, seorang wirausahawan harus mempunyai knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini bisa pengetahuan mengenai pasar, pengetahuan mengenai produk, kemudian pengetahuan secara umum untuk mendukung dari proses bisnisnya nantinya. Kemudian yang kedua, seorang wirausahawan harus memiliki kapabilitas atau capability. Capability ini bisa bersifat soft skill atau hard skill. Bisa kemampuan manajerial, bisa berupa leadership yang bagus, kemudian cara memanage orang yang bagus, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan oleh wirausahawan adalah koneksi. Jadi sebelum memulai usaha, kita harus pastikan kita mempunyai koneksi untuk membantu keberlangsungan usaha kita. Misalkan, saya ingin berbisnis coffee shop. Nah, yang harus saya cari adalah apakah saya punya koneksi ke supplier. Misalkan saya punya koneksi ke supplier kopi, saya punya koneksi ke supplier mesin perkopian, apakah saya punya koneksi ke konsumennya. Nah, seperti itu. Koneksi sangat penting dalam membuat ekosistem dari usaha kita. Kemudian yang ketiga adalah financial asset. Jadi setiap usaha pasti dibutuhkan modal awal untuk melakukan usaha tersebut. Terutama di Indonesia kita akan sangat butuh financial asset karena financial asset ini merupakan jaminan kita untuk misalkan mengambil pendanaan baik dari investor ataupun dari perbankan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah passion. Seorang wirausahawan itu sebaiknya memiliki passion atau kecintaan terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi ketika orang melakukan apa yang dicintainya, maka usahanya pasti akan berjalan dengan sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah komitmen. Jadi cinta saja tidak cukup, selain cinta kita juga memerlukan komitmen. Dalam melakukan usaha pasti akan ada titik jenuh dalam berusaha, akan ada godaan peluang-peluang usaha yang lainnya. Oleh karena itu seorang wirausahawan harus sekali memiliki sebuah komitmen. Jadi dia tidak akan mudah melenceng dari tujuan yang sudah ditetapkannya. Kemudian kita akan bahas beberapa mitos tentang wirausaha atau wirausahawan. Jadi wirausahawan ini ada beberapa mitos tentang wirausahawan. Mitos yang pertama, seorang wirausahawan biasanya diidentikan sebagai orang yang dengan kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi atau dia adalah high achieving person. Nah, jadi dari beberapa teori, misalkan dari teori McClellan dan Herzberg, mereka menyebutkan bahwa ciri-ciri dari orang yang memiliki jiwa usaha adalah mereka biasanya memiliki kebutuhan akan berprestasi yang tinggi. Nah, mitos ini sebenarnya kurang tepat karena beberapa penelitian di Amerika menyebutkan bahwa wirausahawan itu bukan orang yang ingin menjadi bagus dalam segala hal, tapi wirausahawan itu cenderung orang yang fokus pada tujuannya. Jadi misalkan dalam kelas, biasanya orang yang menjadi wirausahawan bukanlah orang yang nilainya baik dalam segala mata kuliah, tetapi orang yang mempunyai fokus. Dia mau kemana, nah itulah yang akan dikejar dia. Misalkan dia ingin mendirikan sebuah usaha konsultasi di bidang keuangan, nah dia pasti dalam menjalankan mata kuliahnya, dia akan fokus ke mata kuliah yang menunjang ke tujuannya tersebut, dan dia akan cenderung mengabaikan atau dia cuek dengan mata kuliah yang lain. Jadi itu nilai teladan yang bisa diikuti adalah seorang wirausahawan itu harus fokus. Mitos yang kedua, seorang wirausahawan itu biasanya bersifat individualis. Ini merupakan mitos yang salah kaprah sekali karena kalau kita perhatikan seorang wirausahawan itu seorang pribadi yang biasanya justru gampang mencari teman dan dia bisa mengkoordinasikan atau teman-teman atau rekan-rekannya untuk mencapai tujuannya tersebut. Sebagai contoh, tadi kita membahas tentang Steve Jobs. Steve Jobs, kalau kita dari luar melihat Steve Jobs, dia merupakan seorang yang sangat individualis. Tetapi kita baca biografinya atau kita baca film tentang Steve Jobs, ternyata dia merupakan orang yang cukup dikagumi oleh teman-temannya. Dan dia merupakan orang yang mudah untuk bekerja sama dengan orang lain. Kemudian mitos yang ketiga, seorang wirausahawan itu bentuk dari lahir. Istilahnya, entrepreneur is born, he is not made. Nah, ini juga merupakan mitos yang salah kaprah. Berbagai studi telah membuktikan bahwa kewirausahaan merupakan suatu studi yang bisa diajarkan. Jadi dia ada metodologi, kemudian dia berupa pedagogi juga yang bisa diajarkan. Jadi ini bukan sesuatu bawaan dari lahir, tetapi bisa diajarkan. Mitos yang keempat adalah seorang wirausahawan biasanya dia akan
sangat mencintai resiko atau dia gila resiko. Jadi apapun resikonya akan dikerjakan. Nah, ini juga salah karena wirausahawan itu bukan orang yang mengambil resiko tanpa perhitungan. Justru sebaliknya, seorang wirausahawan adalah orang yang sangat memperhitungkan resiko. Jadi dia terkesan berani mengambil resiko, tetapi itu dengan perhitungan-perhitungan terlebih dahulu. Jadi dia hanya bisa atau berani mengambil resiko ketika dia sudah tahu atau dia paham atau dia memiliki kapabilitas untuk bisa meminimalisir atau memitigasi resiko tersebut dengan kemampuannya, mengambil resiko yang sesuai dengan appetite-nya atau toleransi resikonya. Kemudian seorang wirausahawan harus karismatik. Ini juga tidak benar. Wirausahawan tidak harus seperti Bob Sadino yang sangat nyentrik seperti itu. Kita semua bisa menjadi wirausahawan asalkan kita mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Jadi yang utama adalah visi dan tujuan, kemudian kemampuan kita dalam memanage suatu usaha, bukannya suatu karisma. Mitos terakhir tentang wirausahawan adalah seorang wirausahawan itu biasanya distereotipkan sebagai seorang yang kurang disiplin. Nah, mitos ini juga menurut saya kurang tepat atau salah kaprah karena kalau teman-teman misalkan mencoba mengikuti keseharian dari seorang wirausahawan, dapat lihat bahwa teman-teman pasti akan terkejut dengan betapa disiplinnya seorang wirausahawan tersebut. Kemudian selain kemampuan untuk berinovasi tersebut, seorang wirausahawan juga sebaiknya memiliki pengetahuan atau kemampuan tentang etika bisnis. Jadi etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku usaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Ini adalah pendapat dari Zimmerman. Kemudian menurut Ronald J. Ebert dan Ricky M. Griffin, etika bisnis sering digunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan dari suatu organisasi. Nah, etika bisnis ini sangat penting untuk mempertahankan loyalitas dari pemilik kepentingan atau stakeholder. Nah, etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan perusahaan, dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan karena semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para stakeholders tersebut. Nah, stakeholder ini adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan. Kurang lebih ada 6 stakeholder yang bisa diidentifikasi. Pertama ada konsumen, kedua ada karyawan, ketiga ada investor, kemudian ada masyarakat sekitar, kemudian lingkungan, dan kemudian pemerintah. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, untuk tanggung jawab terhadap lingkungan, pertama kita bahas tentang lingkungan dulu. Nah, untuk tanggung jawab terhadap lingkungan, produk dari wirausahawan ini sebaiknya adalah produk-produk yang ramah lingkungan. Artinya perusahaan harus memperhatikan, melestarikan, dan menjaga lingkungan. Wirausahawan sekarang harus dituntut untuk lebih peduli terhadap lingkungan karena seperti kita ketahui bahwa sekarang ini global warming semakin parah. Kemudian polusi dari hasil wirausaha misalkan dari terkait limbah hasil industri, kemudian polusi air, polusi udara juga semakin parah. Hal ini juga nantinya akan mempengaruhi keberlangsungan dari usaha itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Semua aktivitas sumber daya manusia diarahkan pada tanggung jawab karyawan dengan cara satu, wirausahawan harus mendengarkan dan menghormati pendapat dari karyawannya. Yang kedua, wirausahawan harus memberikan umpan balik, baik yang positif maupun negatif terhadap karyawannya. Kemudian ketiga, menceritakan kepada karyawannya tentang kepercayaan atau membangun motivasi dan mental dari karyawannya. Kemudian membiarkan karyawan mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya atau setransparan mungkin terhadap karyawannya. Kemudian memberikan imbalan kepada karyawan dengan baik. Jika di Indonesia maka kita diatur dengan pemberian UMP atau UMR. Kemudian memberikan kepercayaan kepada karyawannya. Nah, tanggung jawab terhadap pelanggan. Seorang wirausahawan juga harus peduli terhadap pelanggannya. Tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan meliputi 2 kategori, yaitu pertama, perusahaan harus mampu menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Dan yang kedua, perusahaan harus memberikan harga produk yang wajar dan adil. Selain itu, perusahaan juga harus melindungi hak-hak pelanggannya, yaitu pertama hak untuk mendapatkan produk yang aman. Jadi ini bisa diatur dalam BPOM. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi tentang segala aspek. Jadi jika misalkan kita membuat produk atau layanan, syarat dan ketentuan yang berlakunya harus jelas. Kemudian hak untuk didengar. Jadi konsumen juga mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi dia bisa didengar atau dia bisa mendapatkan feedback dari perusahaan. Kemudian hak untuk memilih apa yang akan dibeli. Kemudian selanjutnya tanggung jawab wirausahawan kepada investor. Wirausahawan harus mampu menyediakan pengembalian investasi yang menarik dengan memaksimumkan laba
dan melaporkan kinerja keuangan secara akurat dan setepat mungkin. Jadi ini intinya adalah wirausahawan harus bisa memaksimalkan nilai atau value dari investornya. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat, yaitu tanggung jawab berupa menyediakan dan menciptakan atau menyediakan berbagai kontribusi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi perusahaan. Misalkan dengan menyediakan program Corporate Social Responsibility atau CSR dengan menyediakan misalkan layanan kesehatan, memberikan bantuan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab terhadap pemerintah, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah atau lembaga atau institusi pemerintahan yang ada, misalkan dengan mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalkan dengan memenuhi perizinan, kemudian membayar pajak, dan lain sebagainya. Kemudian menurut Zimmerman ada tingkatan norma dan etika, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah hukum. Yaitu hukum berlaku bagi masyarakat secara umum, dia mengatur perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, hukum ini hanya mengatur perilaku minimum. Kemudian yang kedua ada kebijakan dan prosedur organisasi atau lebih ke peraturan perusahaan atau culture dari perusahaan. Nah, ini memberi arahan khusus bagi setiap orang atau organisasi dalam mengambil keputusan sehari-hari. Para karyawan akan bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari perusahaan atau organisasinya tersebut. Kemudian yang ketiga, moral sikap mental individual. Hal ini sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan-aturan formal sebelumnya. Sekian materi dari saya, selamat berwirausaha.